Suhu bumi akan meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius dalam 10 tahun atau sekitar tahun 2030. Manusia akan mengalami berbagai konsekuensi apabila suhu bumi meningkat melebihi ambang batas 1,5 derajat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 10 tahun akan datang, kita masih tidak pasti apa yang akan terjadi pada bumi. 5 tahun akan datang, kita juga tidak pasti apa yang akan terjadi pada bumi. Bahkan 1 tahun akan datang, kita tidak pasti apa yang akan terjadi pada bumi kita. Semakin hari, bumi semakin menunjukkan taringnya kepada manusia. Kita sudah pernah mendengar berlakunya tsunami, tanah runtuh, banjir, penyakit berjangkit seperti virus dan sebagainya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan suhu bumi yang sudah berada dalam 1,2 derajat Celcius. Negara-negara di Asia terus dihantui gelombang panas ini. Fenomena ini sejalan dengan prediksi dari ilmuwan iklim yang mengatakan bahwa tahun 2023 bisa menjadi tahun terpanas di dunia. Negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos melaporkan kejadian suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu tertinggi sepanjang masa tercatat di Vietnam, Laos, dan ibu kota Thailand. Suhu panas di sana juga semakin parah disebabkan oleh musim kabut asap yang menyebabkan melonjaknya tingkat polusi sebagaimana yang dilaporkan CNN. Di negara tetangga Laos, kota Luang Prabang mencapai 43,5 derajat Celcius. Ibu kota Laos, Vientiane, juga memecahkan rekor dengan suhu 42,5 derajat Celcius. Sementara itu di Thailand, suhu terpanas yang tercatat di Bangkok yakni 41 derajat Celcius. Ibu kota itu termasuk di antara sebagian besar Thailand yang menderita suhu di atas 30-an hingga 40-an Celcius sejak akhir Mac. Manakala di Indonesia dilaporkan pada 25 April 2023, suhu maksimum harian mencapai 37,2 derajat Celcius di stasiun pengamatan di Ciputat. Meskipun secara umum suhu tertinggi yang tercatat di beberapa lokasi berada pada kisaran 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius hingga saat ini. Di Malaysia dilaporkan pada 23 April 2023 ada 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah diramal mengalami cuaca panas tahap 1 dengan suhu maksimum boleh mencecah antara 35 dan 37 derajat Celcius. Saudara dan saudari, ini baru di negara-negara di Asia. Hal yang sama juga terjadi di sebagian negara-negara lain di seluruh bumi. Nah, jika suhu bumi melampaui batas 1,5 derajat, sudah pasti manusia akan mengalami berbagai konsekuensi. Seperti kenaikan tingkat kemusnahan kepunahan spesies, gagal panen, hingga puncak perubahan sistem iklim yang berupa kematian karang dan mencairkan es di kutub. Sejumlah negara yang kaya sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan karbon netral pada 2050 untuk menghentikan masalah ini. Namun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak agar mereka mempercepatkan 10 tahun atau 2040 sebagai cara menghentikan masalah iklim tersebut. Untuk saat ini saja bumi sudah berada dalam 1,2 derajat Celcius lebih panas dari masa pra-industri. Dampaknya juga telah dirasakan. Tahun paling hangat yang kita alami saat ini akan menjadi tahun terdingin di satu generasi, kata ilmuwan dari Imperial College London Frederick Otto. Melihat akan masalah iklim ini, apa kata Alkitab mengenai ini? Alkitab sudah dulu mengingatkan akan terjadi hal-hal yang berhubungan dengan fenomena. Sebagai contoh, Lukas 21 ayat 11 katakan, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Jadi menurut ajaran dalam firman Tuhan, setiap tanda yang ditunjukkan oleh perkataan firman Tuhan pasti terlaksana pada waktunya.
Saudara dan saudari, hal-hal yang terjadi di dunia ini menyadarkan kita pada zaman sekarang, kepentingan manusia yang paling besar dan paling mendesak adalah persiapkan diri kita menjelang datangnya hari kiamat yang semakin dekat. Yaitu persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk membawa umat manusia yang berkenan kepadanya, yakni mereka yang telah menantikannya dengan setia dan menjalani hidup yang saleh sesuai dengan perintah-perintahnya. Saudara dan saudari, meskipun kita dihadapkan dengan berbagai kejadian yang mendahsyatkan seperti fenomena alam dan apa saja rintangan dan cobaan dalam hidup ini, sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan persiapan dan jangan leka. Kepentingan manusia yang paling besar dan paling mendesak adalah persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oleh itu, apa persiapan yang diperlukan oleh para pengikut Kristus dalam menyambut kedatangannya? Yaitu, jubah hendaklah tidak bernoda, tabiat harus sama seperti Kristus, karakter harus sempurna tanpa dosa. Firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia